Film dimulai dengan pemandangan yang gelap dan sunyi. Kamera menyorot ke sebuah tempat tersembunyi di tengah hutan yang lebat. Di sana seorang wanita bernama Drasa tengah mengawasi sebuah pesawat pribadi yang baru saja mendarat. Dengan ketenangan yang luar biasa, Drasa mengarahkan senapan sniper ke arah target yang baru turun dari pesawat tersebut. Dalam sekejap tembakan dilepaskan dan pria yang menjadi sasaran jatuh dengan tepat. Tanpa reaksi berlebihan, Drasa merapikan perlengkapan lalu menghilang dalam bayang-bayang dan film pun dimulai. Cerita beralih kepada seorang pria bernama Levi atau dipanggil Levi. Levi duduk di meja yang berantakan, membaca pesan yang baru masuk ke ponselnya. Sebuah tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan. Levi yang diketahui adalah seorang mantan marinir yang sudah pensiun 4 tahun lalu. Kini hidup tanpa tujuan yang jelas. Dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Pekerjaan ini meski misterius, terdengar seperti peluang terakhir untuk menemukan arah dalam hidupnya. Ia segera pergi menuju ke sebuah kamp marinir, tempat di mana ia pernah berlatih dan bertugas. Di sana ia bertemu dengan Bartolomeo, seorang perekrut yang menilai rekam jejak Levi dengan seksama. Bartolomeo membaca dengan seksama riwayat hidup Levi, seorang penembak jitu yang handal, meskipun kadang bekerja sebagai penembak bayaran untuk kontraktor swasta. Levi yang sudah lama tidak memiliki tujuan hidup merasa tawaran ini layak untuk diterima, apalagi dengan imbalan yang cukup besar. Setelah berdiskusi singkat, Levi menerima tawaran tersebut. Bartolomeo mengingatkan bahwa pekerjaan ini sangat rahasia dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Singkat cerita, Levi yang terbang menggunakan pesawat menuju lokasi misi. Dalam perjalanan ia merasa sedikit bingung, kemudian menyadari bahwa ia dibius demi menjaga kerahasiaan lokasi. Di pesawat, seorang wanita yang tidak dikenalnya memberikan penjelasan mengenai prosedur yang harus dijalani. Setelah sampai di lokasi, tinggalkan semua benda yang kau miliki, katanya tegas. Kau akan bertemu dengan seseorang di sana yang akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Levi hanya mengangguk, merasa tak punya pilihan lain. Pesawat akhirnya melintasi di sebuah lokasi yang sangat terisolasi. Dengan parasit yang dipasang di punggungnya, Levi terjun dari pesawat itu. Levi mendarat dengan sigap dan melangkah menuju titik yang telah ditunjukkan kepadanya. Setelah beberapa lama berjalan, ia tiba di sebuah lokasi yang menghadap ke jurang lebar, diapit oleh 2 tebing yang menjulang tinggi. Disinilah ia bertemu dengan Jasper, pria yang selama ini menjadi penjaga di tempat tersebut. Jasper menyambutnya dengan tenang dan bertanya tentang apa yang diketahui Levi mengenai misi ini. Levi mengungkapkan bahwa ia hanya diberi informasi minimal tanpa penjelasan lebih lanjut. Jasper menjelaskan bahwa ia sudah 1 tahun bertugas di sini, namun ia sendiri tidak mengetahui lokasi pastinya. Levi kini akan menggantikan posisi Jasper sebagai penjaga pos pengawasan barat. Jasper memberitahu bahwa di seberang jurang terdapat menara pengawasan timur yang juga dijaga oleh seseorang, dan di antara mereka dilarang untuk saling berkomunikasi. Keberadaan komunikasi antar penjaga bisa berisiko besar. Tempat ini sangat terisolasi, ujar Jasper, dan penjagaannya dilakukan oleh 2 orang, 1 di barat dan 1 di timur. Setiap tahun penjaga akan digantikan oleh orang baru termasuk saya. Jasper lalu memberitahu Levi mengenai tugas-tugas yang harus dijalankan setiap hari, mengecek ranjau udara dan pagar pembatas jurang, serta mengganti ranjau yang meledak. Di bunker bawah tanah terdapat persenjataan lengkap yang bisa digunakan. Markas pusat akan menghubungi menara ini setiap 30 hari sekali. Jasper juga menunjukkan alat penyelubung, pemancar satelit yang terpasang di sepanjang tebing, yang berfungsi untuk mengacaukan sinyal dan menutupi kawasan ini dari pemantauan satelit. Di sini juga ada sistem pertahanan udara yang disebut protokol anjing liar, lanjut Jasper. Saya sendiri tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tetapi tempat ini sudah ada sejak akhir Perang Dunia Kedua, dan ini sangat rahasia. Levi penasaran bertanya, selain menjaga tempat ini, apalagi misi saya? Jasper menjawab dengan serius, mencegah sesuatu keluar dari jurang. Awalnya Jasper ragu dengan peringatan dari pendahulunya, menganggap itu hanya cara untuk menakut-nakutinya saja. Namun ia kemudian mengambil sebuah granat dan melemparkannya ke dalam jurang. Keduanya terdiam mendengarkan suara-suara yang datang dari dalam. Levi mendengar teriakan yang mengerikan. Itulah yang kami sebut manusia hampa atau Hollow Man, jelas Jasper.
Di tahun 1940, 2.400 pasukan berkuda dikirim untuk menyerang dari jurang, tetapi tak satu pun dari mereka yang kembali. Jasper mengungkapkan bahwa sejak saat itu, strategi berubah untuk membendung ancaman, menjaga bendungan, dan mencegah apapun yang ada di dalam jurang untuk keluar. Kau harus terus mengawasi tebing itu, tambah Jasper, karena itulah satu-satunya tempat yang rawan. Sesuatu bisa memanjat dari sana. Keesokan harinya Jasper bersiap untuk meninggalkan menara setelah 1 tahun bertugas. Ia mengucapkan selamat tinggal pada Levi yang kini akan melanjutkan tugasnya. Jasper berjalan menuju bukit tempat helikopter menjemputnya. Namun sebelum ia naik ke helikopter, tiba-tiba suara tembakan terdengar. Menyaksikan dengan ngeri saat tubuh Jasper jatuh tak bernyawa masuk ke dalam lembah yang dalam itu. Levi mulai menjalankan tugas rutinnya, memeriksa penyelubung dan ranjau darat di sepanjang tebing. Seiring berjalannya waktu, 1 bulan berlalu, dan Levi melaporkan statusnya melalui radio. Markas hanya ingin memastikan keadaan aman terkendali. Levi merasa bingung, tak tahu apa sebenarnya yang sedang ia lakukan. Ia hanya mengikuti perintah tanpa memahami gambaran besar dari misinya. Suatu hari Levi mendengar suara bising dari menara timur. Penasaran, ia mengarahkan teropong ke arah tersebut dan melihat seorang wanita yang bertugas sebagai penjaga di sana. Ternyata wanita itu adalah Drasa. Drasa pun menyadari bahwa pria penjaga menara barat sedang mengamatinya. Keduanya memiliki aturan yang sama, yaitu tidak boleh saling berkomunikasi. Namun meski keduanya berkomitmen pada aturan itu, rasa sepi perlahan mulai merasuki mereka. Lama-kelamaan komunikasi tanpa suara pun dimulai, menggunakan tulisan yang terlihat melalui teropong masing-masing. Meski jurang yang memisahkan mereka sangat dalam, itu tidak menghalangi keduanya untuk mulai saling mengenal satu sama lain. Mereka berdua penembak jitu handal, mulai saling adu keterampilan menembak, menunjukkan siapa yang lebih unggul di antara mereka. Ketegangan yang awalnya datang dari kesepian, kini mulai teratasi dengan interaksi yang intens antara mereka. Namun di tengah kebersamaan mereka yang penuh canda, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi di bawah tebing. Drasa memberi kode kepada Levi untuk memperhatikan tebing dengan seksama. Setelah beberapa saat mengamati, Levi melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah makhluk aneh dengan tubuh tampak seperti akar pohon dan wajahnya dipenuhi tumbuh-tumbuhan. Makhluk itu adalah apa yang mereka sebut sebagai manusia hampa atau holomen. Makhluk itu menyentuh ranjau, meledakkan tepian tebing dan memicu kekacauan di sekitarnya. Drasa dengan sigap langsung membantu Levi menembak makhluk itu dari kejauhan. Di saat yang bersamaan, makhluk itu berusaha memanjat menuju menara timur. Dengan cepat mereka berdua bekerja sama, saling menembak secara bergantian untuk menghentikan ancaman tersebut. Akhirnya dengan keterampilan mereka, keduanya berhasil menembak jatuh makhluk-makhluk itu satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Keesokan harinya, Levi dan Drasa sama-sama memperbaiki ranjau darat yang meledak. Levi melihat sebuah drone muncul dari jurang. Namun tembakan otomatis dari sistem pertahanan menandakan bahwa itu bukanlah musuh. Keberadaan drone tersebut membuat Levi curiga, merasa ada yang tidak beres dengan apa yang terjadi di bawah jurang itu. Waktu berlalu hingga bulan Desember. Drasa melihat sebuah pohon Natal yang terpasang di halaman menara barat. Itu adalah pohon Natal yang dipasang oleh Levi sebagai perayaan kecil mereka. Meskipun terpisah jauh, mereka merayakan Natal bersama. Meski hanya melalui pandangan jarak jauh, tetap ada rasa kebersamaan yang menghangatkan hati mereka.
Beberapa bulan berlalu dan hubungan mereka semakin dekat meskipun terhalang oleh jarak yang memisahkan mereka. Namun mereka merasa sudah saling mengenal dengan baik dan seiring waktu kedekatan itu semakin tumbuh. Seperti manusia normal pada umumnya, Drasa dan Lepi tidak bisa menghindari hasrat biologis mereka. Saat itu Drasa sedang dilanda kesedihan mendalam. Ayahnya yang sedang sakit parah diperkirakan tidak akan bertahan lama. Kabar itu membuat Drasa merasa sangat kehilangan. Dan kemungkinan besar ayahnya sudah tiada, sesuai dengan apa yang ayahnya katakan sebelum ia terpisah darinya. Lepi yang merasa simpati dan ingin berada di samping Drasa akhirnya memutuskan untuk menyeberang ke sisi menara timur. Dia merancang sebuah pelontar tali roket untuk melintasi jurang yang memisahkan mereka. Dengan pelontar itu, Lepi berhasil mencapai sisi Drasa dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan terpisah, mereka bertemu langsung tanpa menghiraukan aturan yang ada. Malam itu mereka berbincang banyak hal di dalam ruang makan menara timur. Kedekatan mereka semakin mesra dan hubungan mereka semakin intens. Lepi bertanya mengenai apa sebenarnya yang terjadi di bawah jurang. Namun Drasa hanya menjawab bahwa mereka berdua tidak tahu apa yang ada di sana dan tidak ingin mengetahuinya. Bagi mereka yang terpenting adalah menjalani tugas yang telah diberikan kepada mereka, meskipun itu berarti hidup dalam ketidakpastian. Malam itu suasana terasa sangat mendukung untuk keduanya. Dalam kehangatan dan keterbukaan yang baru mereka rasakan, tidak ada lagi perasaan canggung. Dan di tengah keheningan malam itu, keduanya terhanyut dalam suasana yang begitu intim, melepaskan hasrat yang telah lama terpendam. Keesokan harinya, Lepi bersiap untuk kembali ke menara. Namun di luar dugaan, beberapa manusia hampa terlihat memanjat menara. Dan mereka berhasil mengaktifkan ranjau yang terpasang di sepanjang jalur. Ledakan bom yang terjadi memutuskan tali yang digunakan Lepi untuk kembali dan ia jatuh ke dalam jurang. Beruntung Lepi membawa parasit yang sempat membantu dirinya untuk mendarat dengan aman. Melihat kejadian itu, Drasa yang berada di sisi menara timur segera mengambil senjata dan peralatan. Kemudian melompat untuk menyelamatkan Lepi. Lepi yang tergantung pada sebuah pohon mulai merasakan ancaman dari serangga besar dan aneh yang mendekatinya. Namun tak lama setelah itu Lepi jatuh ke dalam sebuah tanaman yang menahannya, meskipun dalam posisi yang sangat berbahaya. Drasa tiba tepat waktu menolong Lepi dengan cepat. Lepi terkejut dengan keberanian Drasa yang nekat untuk menyelamatkannya dan mulai merasa tersentuh oleh perasaan Drasa yang kini semakin tumbuh. Drasa yang mulai jatuh cinta kepada Lepi tidak ingin kehilangan orang yang kini menjadi kekasih barunya. Mereka kini terperangkap di lembah ini. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya ada di bawah jurang. Karena semua pohon dan makhluk yang ada di sini terlihat sangat aneh. Kabut tebal yang menyelimuti daerah ini juga sangat mengganggu pandangan mereka. Tiba-tiba beberapa manusia hampa yang berkuda muncul dan menyerang mereka berdua. Pertarungan pun tak terhindarkan. Setelah berhasil mengalahkan beberapa manusia hampa, Lepi dan Drasa masih merasa bingung tentang siapa sebenarnya mereka dan apa yang mereka inginkan. Bahkan kuda yang mereka tunggangi pun tampak seperti makhluk bermutasi yang tidak wajar. Saat mereka memeriksa salah satu tubuh manusia hampa yang telah mereka kalahkan, Lepi terkejut menemukan bahwa ia mengenakan seragam militer penerbangan Amerika yang berasal dari tahun 1940-an. Drasa juga menyadari bahwa pakaian pasukan yang menyerang mereka adalah seragam dari pasca Perang Dunia II yang diduga berasal dari pasukan Inggris. Lepi akhirnya menyadari bahwa manusia hampa yang mereka hadapi adalah pasukan kavaleri yang dikirim ke tempat ini bertahun-tahun yang lalu. Tetapi mereka dikabarkan hilang, tidak pernah kembali. Namun meskipun Lepi menyadari hal ini, dia masih bingung bagaimana pasukan-pasukan itu bisa tetap hidup dan mengapa mereka terlihat seperti tidak mengalami waktu sama sekali. Mereka melanjutkan perjalanan menembus hutan yang semakin aneh. Semua pohon di tempat ini tampak bermutasi menjadi bentuk yang sangat mengerikan. Banyak sekali tulang manusia yang tampak menempel di kulit pohon, seakan-akan pohon-pohon itu hidup dengan sisa-sisa tubuh manusia.
Setelah beberapa lama, mereka menemukan sebuah tempat terbengkalai yang tampaknya dulunya dihuni oleh manusia. Mereka masuk ke sebuah gereja yang sudah rusak, dan di dalamnya mereka menemukan mayat-mayat yang sudah mengering duduk terdiam di kursi gereja. Tiba-tiba, laba-laba berkepala tengkorak muncul mendekati mereka dan menyerang. Dengan susah payah, mereka berhasil melarikan diri dan terus melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian mereka menemukan pintu besar yang tertanam di dalam tembok jurang. Lalu masuk ke dalamnya untuk bersembunyi. Mereka masuk ke sebuah ruangan bekas penelitian, di mana mereka menemukan sebuah kaset rekaman. Drasa yang mencoba menyalakan generator di ruangan itu terkejut karena ternyata generatornya masih berfungsi. Levi memutar kaset rekaman tersebut. Sebuah rekaman ilmuwan terdengar menjelaskan bahwa rekaman ini dibuat pada tanggal 12 Juli 1946. Ternyata tempat ini digunakan untuk membentuk koalisi rahasia antar bangsa-bangsa. Selama tahun-tahun terakhir Perang Dunia II, di mana para ilmuwan mengembangkan roket biokimia penghancur yang mirip dengan nuklir. Namun beberapa waktu sebelumnya terjadi gempa dahsyat yang mengguncang tempat ini, mengakibatkan kebocoran bahan nuklir biokimia yang mencemari seluruh udara di sekitar tempat tersebut. Akibat dari kebocoran ini, semua orang yang berada di sini terinfeksi dan mengalami mutasi, berubah menjadi makhluk aneh yang sekarang mereka hadapi. Para ilmuwan yang awalnya bertugas mengembangkan senjata, kini justru berfokus untuk membendung penyebaran infeksi ini agar tidak keluar dari tempat tersebut. Penelitian mereka bisa berbaur dengan DNA manusia, bahkan tumbuhan, membuat batas antara manusia dan alam menjadi kabur. Hanya orang-orang yang memiliki fisik sangat kuat yang tidak terpengaruhi oleh virus ini. Levi kemudian menemukan sebuah ruangan dengan komputer yang jauh lebih modern. Di sana, dia menemukan nama Dark Lake pada file komputer tersebut dan akhirnya menyadari bahwa selama ini dia tidak bekerja untuk marinir seperti yang dia kira. Levi baru mengetahui bahwa dia bekerja untuk sebuah organisasi besar bernama Dark Lake yang memiliki kepentingan besar dalam bidang genetika. Levi kemudian memberitahu Drasa tentang Dark Lake dan menjelaskan bahwa pesawat drone yang dia lihat beberapa waktu lalu membawa sampel DNA dari tempat ini. Mereka berencana untuk membangun pasukan super dengan bantuan eksperimen ini. Drasa kini menyadari bahwa tugas mereka di sini sebenarnya bukan hanya untuk menjaga, tetapi juga untuk menjaga rahasia besar yang sangat berbahaya. Kemudian Levi menemukan file yang berjudul Protokol Anjing Liar. Levi teringat peringatan dari Jasper yang pernah dia dengar sebelumnya. Ternyata anjing liar itu adalah bom nuklir yang diciptakan untuk menghancurkan seluruh tempat ini jika musuh mengetahui rahasia yang terkandung di dalamnya. Protokol ini juga menjelaskan bahwa jarak aman untuk menghindari radiasi dari ledakan nuklir adalah 4,2 km. Saat mereka bersiap untuk pergi, Levi mengungkapkan sesuatu kepada Drasa. Selama ini Levi merasa hidupnya tidak memiliki tujuan dan ia hanya menjalani hari-harinya tanpa arah. Namun setelah bertemu dengan Drasa, Levi mulai menemukan arti hidupnya. Levi mengungkapkan bahwa jika mereka berhasil keluar dari tempat ini hidup-hidup, ia ingin hidup bersama Drasa. Drasa yang telah kehilangan banyak orang dalam hidupnya menjelaskan bahwa sekarang hanya Levi yang dia miliki. Dia mengajak Levi untuk pergi ke Prancis di mana dia memiliki tempat yang aman. Di sana mereka bisa hidup bersama, jauh dari kekacauan ini jika Levi bersedia. Mereka akhirnya mulai merencanakan jalan keluar dari lembah yang penuh bahaya ini. Namun tanpa diduga, kaki Drasa terikat tali dan ia ditarik oleh salah satu manusia hampa penunggang kuda. Levi yang melihat hal itu segera mengejar Drasa dan berlari menuju sebuah bangunan tua di ujung sungai. Ternyata kabut tebal yang menyelimuti lembah ini berasal dari bangunan tersebut. Di sisi lain, Drasa ditawan oleh manusia hampa. Setelah itu, Levi datang tepat waktu untuk menyelamatkan Drasa yang sudah terpojok. Saat memeriksa para penyerang adalah seragam milik penjaga menara timur pertama.
Lepi tahu karena ia pernah melihat tulisan yang ada di dinding menara yang menyebutkan nama-nama yang sama. Drasa juga menemukan sebuah tempat penting. Tampaknya menjadi sumber dari semuanya. Lepi menjelaskan bahwa sumber kontaminasi ini berasal dari asap yang keluar dari bangunan tersebut. Mereka berdua juga menyadari bahwa ekosistem penelitian yang mereka lihat sudah menyebar ke seluruh penjuru lembah. Mereka bertekad bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melewati tempat tersebut dan menghentikan penyebaran ekosistem ini. Dengan perjuangan yang tidak mudah, mereka akhirnya berhasil menerobos dan membakar ekosistem yang belum sepenuhnya terbentuk, membuka jalan untuk keluar. Selanjutnya mereka menemukan sebuah gedung perbaikan, di mana Lepi menemukan beberapa mobil yang sudah sangat tua. Mereka memutuskan untuk memperbaiki salah satu mobil derek yang ada dan menggunakannya untuk mendaki tebing menuju ke atas, menghindari bahaya yang ada di sekitar mereka. Di perjalanan mereka menggunakan protokol anjing liar dan mulai menyusun rencana untuk menghadapi protokol tersebut jika dibutuhkan. Setelah perjuangan panjang, mereka berhasil memanjat tebing meskipun Lepi cedera di kaki akibat pertempuran sengit dengan manusia hampa. Lepi mengungkapkan kekhawatirannya kepada Drasa. Ia bertanya bagaimana jika mereka terinfeksi. Drasa yang sudah kehilangan banyak orang menyatakan bahwa jika mereka terinfeksi, ia akan melakukan hal yang seharusnya dilakukan, yaitu bundir untuk mencegah infeksi yang menyebar lebih jauh. Lepi juga mengungkapkan apa yang ia rasakan selama ini. Ia menyadari bahwa Bartolomeo mempekerjakannya karena ia tidak memiliki siapa-siapa dan tidak ada yang mencarinya jika ia menghilang. Lepi juga memberitahu Drasa bahwa ia memiliki rencana untuk menghentikan Dark Lake agar tidak ada lagi rahasia yang ditutupi oleh organisasi tersebut. Keesokan harinya, Lepi kembali ke menara dan melakukan kontak rutin dengan Bartolomeo yang menanyakan apakah Lepi turun ke jurang. Bartolomeo mendengar laporan bahwa ada sistem komputer aktif di tempat itu. Namun Lepi berbohong dan mengatakan bahwa ia tidak turun ke bawah. Namun Lepi melihat pesawat drone milik Bartolomeo keluar dari jurang dan menyadari bahwa Bartolomeo tidak sepenuhnya jujur. Bartolomeo akhirnya mengakui bahwa militer Amerika ingin menciptakan pasukan tak terkalahkan dengan menggunakan penelitian ilmiah yang ditemukan di tempat itu. Namun Bartolomeo juga berpura-pura tidak tahu dan malah menyalahkan Drasa sebagai pelaku yang turun ke jurang. Bartolomeo kemudian memerintahkan Lepi untuk membunuh Drasa di Menara Timur untuk menutupi jejak dan menjaga rahasia Dark Lake tetap aman. Lepi meskipun bingung dan terluka mengiyakan tugas tersebut. Keesokan harinya, Lepi yang sudah mencium rencana jahat Bartolomeo mulai menyiapkan langkah-langkah untuk menghentikan semuanya. Lepi dan Drasa bersama-sama menyiapkan bom yang telah mereka pasang di sepanjang selubung tempat yang telah mereka jaga. Lepi juga memberitahu Drasa bahwa jika mereka berhasil keluar, Drasa harus berlari sejauh 4,2 km untuk menghindari paparan radiasi protokol anjing liar yang sangat berbahaya. Tak lama kemudian, helikopter Bartolomeo bersama pasukan elitnya tiba di tempat itu. Lepi dan Drasa pun menyalakan alat penghitung jarak dan mulai berlari menjauh dari tempat yang sudah dipenuhi bom tersebut. Bartolomeo tiba di Menara Timur, namun anak buahnya melaporkan bahwa Lepi dan Drasa tidak ada di sana. Bahkan Drasa yang seharusnya berada di Menara Timur juga tidak terlihat. Bartolomeo yang semakin curiga menjalankan protokol drone untuk mencari mereka. Beberapa pesawat drone bersenjata pun diluncurkan untuk mengejar Lepi dan Drasa. Namun drone-drone tersebut tidak cukup cepat untuk menghentikan keduanya yang sudah semakin dekat dengan titik aman.
Mereka berdua berlari sampai ke titik 3 km, di mana jarak aman masih cukup jauh untuk menembak dan meledakkan bom yang sudah mereka pasang sebelumnya. Bartolomeo yang mengetahui hal itu mendatangi sebuah rak buku di menara dan menemukan tulisan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang bertugas di sana. Tulisan itu ternyata berasal dari Lepi yang menulis 3 hal yang tidak bisa lama dirahasiakan: matahari, bulan, dan kebenaran. Lepi dan Drasa akhirnya menembakkan bom yang sudah dipasang di sepanjang selubung. Bom tersebut meledak satu persatu, menghancurkan selubung yang menutupi tempat tersebut, membuatnya semuanya terungkap. Bartolomeo yang menyaksikan ledakan itu bahwa Lepi berniat untuk meledakkan protokol anjing liar dan menghancurkan segala rahasia yang selama ini dijaga oleh Dark Lake. Bartolomeo juga memerintahkan anak buahnya untuk bergegas pergi dari tempat tersebut karena mereka hanya memiliki 2 menit untuk keluar sebelum radiasi nuklir meluas. Drasa dan Lepi yang sedang berlari terus menuju ke titik aman, berharap bisa mencapai jarak 42 km tepat waktu. Namun Bartolomeo tidak bisa kabur tepat waktu. Helikopter yang digunakan oleh pasukannya pun meledak, terperangkap dalam ledakan yang disebabkan oleh bom tersebut. Di sisi lain, Lepi terkena ledakan bom, namun ia berhasil melompat ke air terjun yang ada di dekatnya, berusaha menyelamatkan diri dari ledakan tersebut. Drasa yang berada di titik aman hanya bisa berharap bahwa Lepi selamat dan menepati janjinya untuk hidup bersamanya. Beberapa waktu kemudian, Drasa terlihat bekerja di sebuah bar kecil di tepi laut. Ia tampak lebih tenang meskipun ada kekhawatiran yang tersisa di wajahnya. Ketika melayani tamu, Drasa terkejut melihat Lepi duduk di sebuah meja bar tersebut, masih hidup dan utuh. Lepi menepati janjinya, datang menemui Drasa dan bersama-sama mereka akan memulai hidup baru bebas dari kegelapan masa lalu. Film berakhir dengan mereka berdua duduk bersama menggenggam harapan untuk masa depan yang lebih baik.